Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Pemkab Kebumen akan menerapkan sistem zonasi. Sistem ini bertujuan untuk memisahkan antara wilayah yang sudah terpapar COVID-19 maupun wilayah yang belum sama sekali agar mendapat perlakuan khusus. Adapun sistem tersebut terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Untuk itu, guna terwujudnya program tersebut, dibutuhkan peran serta dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar Kabupaten Kebumen segera terbebas dari wabah COVID-19. Berikut penjelasan Wakil Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto SH yang juga Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arief Sugianto, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kebumen, sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki strategi tersendiri dalam proses pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini, yang kami sebut dengan sistem zonasi. Dalam cara kerjanya tentunya kita harus mempunyai tolak ukur yang bekerja dengan sistem. Yang pertama akan kita namakan 100 hari kerja menuju Kebumen Green COVID-19 ini. Aspek-aspek apa yang mendasari kami dalam penerapan zonasi ini? Yang pertama adalah perilaku manusia itu sendiri. Tentunya gaya hidupnya akan menjadi gaya hidup baru. Bagaimana protokol-protokol ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kesiapan prasarana kesehatan yang tentunya kita harapkan siap dalam proses pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Yang ketiga adalah yang penting juga adalah kemandirian Kabupaten Kebumen. Kemandirian ekonomi, kemandirian sosial. 3 hal aspek inilah yang akan kita dorong menjadi zonasi. Zonasi ini tentunya kita dasari pula menjadi 4 zona. Sesuai aturan WHO ada 4 zona. Yang pertama adalah zona hijau, yang kedua adalah zona kuning, yang ketiga adalah zona oranye, dan keempat adalah zona merah. Kita lihat di sini kondisi Kabupaten Kebumen sekarang ini. ODP itu ada 2.745 orang dan PDP ada 178 orang. Kemudian yang positif ada 34 orang. Positif 34 orang ini apabila kita pelajari lebih lanjut, aspek dari luar Kabupaten Kebumen dan aspek dari dalam Kabupaten Kebumen. Jadi penyebaran dari luar dan penyebaran yang sudah terjadi di dalam. Komposisinya sekarang adalah 50% dan 50%. Jadi 50% penyebaran dari luar dan 50% penyebaran ada di dalam Kabupaten Kebumen itu sendiri. Yang pertama adalah dari klaster Goa, klaster Semarang, klaster Boyolali, klaster Yogyakarta, dan klaster Jabodetabek. Yang dari luar negeri juga ada 3%, dari Yogyakarta 5%, Semarang 3%, Boyolali 3%, Goa 19%, Jabodetabek 17%, dan di Kabupaten Kebumen itu sendiri sudah 50%. Kemudian tujuan daripada zonasi ini apa saja yang akan kita targetkan? Kajian ini disusun bertujuan untuk membentuk kemandirian Kabupaten Kebumen dalam menghadapi COVID-19 ini. Zonasi, strategi, dan kebijakan di masing-masing zona tentunya berbeda-beda. Strategi ini dilaksanakan untuk 100 hari kerja. Dalam 100 hari kerja ini tentunya nanti ada time schedule yang harus dilakukan. Ada 2 hal yang menjadi hasil dari 100 hari kerja ini. Yang pertama adalah sistem protokoler dalam keadaan COVID-19 ini masyarakat bisa berjalan sistemnya. Yang kedua adalah perilakunya. Perubahan perilaku masyarakat dari yang sebelumnya biasa-biasa saja, sekarang harus menggunakan masker, harus cuci tangan, menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun, menjaga social distancing dan physical distancing, PHBS ya, harus berjalan dengan baik. Inilah target-target yang akan kita lakukan menjadi budaya ataupun kebiasaan masyarakat Kabupaten Kebumen.
Kita paparkan juga peta terkini di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki desa dan kelurahan sejumlah 460, 26 kecamatan. Kondisinya seperti sekarang ini. Kita lihat sebagian Kabupaten Kebumen desanya sudah menjadi zona merah, terutama di Perembun, Kodewinangun, Kebumen, dan Pejagoan. Ini zonanya zona merah. Dalam scoring nanti untuk menentukan kecamatan, kecamatan menjadi zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau, itu kita menggunakan teknik scoring. Jadi akan dinilai seberapa besar. Tentunya akan berbeda hasilnya. Walaupun dalam satu kecamatan itu sama-sama memiliki satu desa yang zona merah. Seperti halnya sekarang. Kita lihat Kecamatan Puring. Kecamatan Puring memiliki satu desa zona merah. Secara aturan, desa di sekelilingnya ini menjadi penyangga atau buffer, sehingga warnanya menjadi warna oranye. Di sini juga di Puring, ada sekitar 4 desa yang masih belum terinfeksi, apakah itu ODP, PDP maupun positif. Dan mayoritas juga masih menjadi zona hijau. Dalam scoring, Puring menjadi zona oranye. Berbeda dengan Sadang. Jadi sama-sama satu desa yang menjadi zona merah. Sadang memiliki satu zona merah, tetapi Sadang ini bertetangga dengan Karangsambung dan Karanggayam. Karangsambung ada satu desa yang menjadi zona merah. Bufferingnya di sini yang menjadi oranye bertetangga betul dengan Sadang, sehingga mayoritas Sadang di sini adalah zona oranye. Dan apabila kita lakukan scoring, Sadang ini nanti akan menjadi zona merah. Nanti akan kita lihat penilaian per kecamatan. Jadi penilaian per kecamatan ini itu didasari dari scoring per desa tadi. Kita lihat di sini Kabupaten Kebumen memiliki 8 kecamatan yang zona hijau, seperti Kecamatan Padurso, Poncowarno, Ambal, Gelirong, Serueng, Adimulyo, Gombong, dan satu lagi Kuarasan. 8 zona merah di zona hijau di Kabupaten Kebumen. Kemudian ada 7 kecamatan yang masuk di zona oranye dan 11 kecamatan ini menjadi zona merah di sini. Ini kalau kita hitung, yang merah-merah ini jumlahnya ada 11, yang oranye-oranye ini kita hitung ada 7, yang hijau-hijau ini ada 8 kecamatan. Tentunya nanti langkah-langkahnya akan berbeda tiap perlakuan di masing-masing kecamatan. Di sini sudah cukup jelas, dan apa efeknya dan target apa yang akan kita raih dalam zonasi ini. Seperti tadi kami sampaikan di atas bahwa Kabupaten Kebumen menuju kemandirian dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita lihat pengaruh dari COVID-19 ini, Kabupaten Kebumen zona merah terhadap 11 kecamatan tadi itu menyumbangkan 54,33% terhadap perekonomian di Kabupaten Kebumen. Zona oranye 7 kecamatan tadi 20,99% yang menyumbangkan perekonomian juga, dan zona hijau 24,68%. Di sini terlihat bahwa zona merah mendominasi lebih dari separuh terhadap perekonomian Kabupaten Kebumen. Apabila kita dalam penerapan kebijakan salah ataupun tidak tepat, tentunya perekonomian ini akan menjadi berat atau bisa kita katakan membeku atau tiarap. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, zona hijau ekonomi 24,68% akan kita naikkan. Beberapa langkah yang tentunya akan kita lakukan adalah hasil dari kegiatan di zona hijau, misalkan pertanian, hasil bumi pertanian dari zona hijau ini akan menopang untuk 2 zona, khususnya di zona merah. Padi ini untuk kebutuhan di zona merah. Kemudian kegiatan padat karya ini juga
dilakukan di zona hijau agar perekonomiannya naik. Seperti apa padat karya? Misalkan melakukan pembetulan jalan-jalan desa, membetulkan irigasi-irigasi menuju persawahan. Intinya adalah masyarakat bekerja secara bersama-sama atau yang disebut padat karya. Sehingga di sini ekonominya naik, di sini tertopang, dan di sini perlakuannya juga berbeda. Diharapkan zona merah ini konsentrasinya satu, yaitu penguatan jaring pengaman sosial. Perlakuannya adalah social physical distancing dilaksanakan secara maksimal agar masyarakat bisa melaksanakan seperti tadi PHBS, germas, menggunakan masker, cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun. Ini betul-betul dilaksanakan dengan baik di sini, di zona merah. Zona merah ini dalam 100 hari kita harapkan bisa menjadi zona hijau di sini. PR yang cukup besar untuk Kabupaten Kebumen karena ada 11 kecamatan dan di sini kecamatan-kecamatan yang cukup besar seperti Kabupaten Kebumen, jumlah penduduknya 2 kali lipat kecamatan besar yang lain. Sempor ini juga kecamatan jumlah penduduk besar yang kedua. Di sini besar-besar semua. Kemudian time schedule yang akan kita lakukan untuk meraih 100 hari kerja ini. 100 hari kerja kurang lebih ada 14 minggu. Jadi minggu pertama yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, identifikasi kondisi existing, rapid test secara massal, penyusunan peta dan kajian, kemudian akan ditetapkan, dan sosialisasi juga berjalan dari minggu pertama. Rapid test secara massal, kemarin kita sudah lakukan di Pasar Tumenggungan, kurang lebih 1000 rapid test dengan hasil 29 reaktif. Ini menunjukkan tingginya masyarakat Kabupaten Kebumen yang reaktif. Dan perlu dipahami bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen yang positif corona ini mayoritas adalah OTG, orang tanpa gejala. Biasa-biasa saja, ternyata setelah dilakukan swab, hasilnya adalah positif. Kemudian kita akan launching itu di minggu kedua setelah kegiatan 1-5 ini berjalan dengan baik. Diharapkan dalam minggu kedua sudah launching penerapan zonasi. Ada 3 zona di Kabupaten Kebumen. Zona hijau, zona oranye, dan zona merah. Untuk zona kuning, Kabupaten Kebumen sekarang ini belum ada. Kemudian akan kita evaluasi pelaksanaan tadi setiap 2 minggu. Kenapa? Dalam 2 minggu ini adalah masa inkubasi. Jadi setiap 2 minggu kita lakukan evaluasi. Kita juga sudah menyiapkan tim supervisi. Kurang lebih ada 10 orang yang dipimpin oleh Bapak Asisten 1 dalam memimpin. Kemudian sistem, baik itu aplikasi ataupun tata cara yang akan didistribusikan kepada desa, yang kita harapkan desa di sini ada relawan-relawan. Di sini sudah ada program Joko Tonggo yang menjadi program dari Bapak Gubernur, dan di sini akan kita efektifkan secara maksimal. Jadi program Joko Tonggo akan sangat berjalan baik dengan pengetatan sistem ini. Kemudian peta tersebut akan kita lakukan updating peta-peta tadi, 3 zona tadi yang ada di Kabupaten Kebumen. Setiap 1 bulan akan kita update perkembangannya. Dan terakhir adalah minggu terakhir itu dilakukan evaluasi terhadap 100 hari kinerja ini. Diharapkan dalam 100 hari ini Kabupaten Kebumen sudah tidak ada terinfeksi virus corona, apalagi terinfeksi ada di dalam kabupaten itu sendiri atau disebut infeksi lokal. Kita harapkan Kebumen stop coronavirus. Demikian yang bisa kami paparkan terhadap program 100 hari kerja menuju Kebumen Green Zero COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.